Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak, Ya, silakan Pak. terima kasih Pak. Saya izin masuk Pak. Enggak, Pak, silakan. Terima kasih Bapak. Gimana Pak? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak sendiri sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. mohon izin Pak, nanti saya akan minta waktunya untuk melakukan supervisi Oh siap Pak. di pelajaran Bapak. Ya, Nanti akan kita lihat aspek-aspek apa saja yang jadi fokus kita untuk diamati gitu. siap Pak. Namun sebelum supervisi, mohon izin sekarang itu kita untuk observasi ya, observasi dulu Siap. untuk Siap. nanti kita gali apa aja rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Oke Pak. Baik, Pak Sadaniel mungkin mohon izin nih nanti boleh. pada saat mengajar kira-kira nih materinya apa aja yang mau disampaikan? Insya Allah nanti saya membawakan materi gaya dan hukum Newton Pak. Gaya dan hukum Ya, Newton, gitu. IPA fisika berarti ya? Iya, IP Fisika Baik, di baik. kelas 7. Kelas 7, oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu nanti apa tuh? Iya, pada materi gaya dan hukum Newton ini sebenarnya Pak, pertemuan ketiga ya dari materi keseluruhan yaitu gerak, gaya dan hukum Newton. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3 Pak. Yang pertama itu mendeskripsikan konsep hukum kelembaman dan resultan gaya. Jadi di sini melalui diskusi, animasi PPT, siswa diharap bisa mendeskripsikan hukum kelembaban dan resultan gaya. Ya, resultan gaya. Oke. Terus yang kedua itu melalui percobaan juga dan eksperimen siswa diharapkan bisa menyebutkan macam-macam gaya. Oh, macam-macam gaya bisa menyebutkan. Nah, yang ketiga melalui percobaan langsung siswa juga diharapkan bisa mengetahui dan menyebutkan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3, Pak. Wah, ini kayaknya menarik nih. Saya jadi berasa ingin jadi siswa nanti ikuti kelas Bapak nih. Bisa aja, Pak. Oke, Pak. Jadi gini Pak, nanti pada saat observasi ya kita akan melihat aspek-aspek apa saja yang jadi fokus untuk nanti Bapak kembangkan gitu. Nah, nanti pada saat saya observasi Pak, kira-kira nih aspek apa aja nih yang nanti untuk jadi fokus saya mengamati sehingga itu yang jadi bagian untuk kita kembangkan seperti itu, kompetensi yang Bapak miliki gitu. Aspeknya itu yang selalu saya mau kembangkan adalah mengembangkan keaktifan siswa pada pembelajaran IPA, Pak. Dengan metode cooperative learning atau kerja kelompok dengan metode juga pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke, jadi berarti lebih ke active learning-nya ya, kerja kelompok, terus unsur diferensiasi juga dimasukkan. Berarti mungkin fokus utamanya pembelajaran yang memfasilitasi active learning dan diferensiasi itu ya. Baik, baik. Nanti mohon izin pada saat saya observasi saya akan lebih fokus ke situ. Oh iya, Pak. Silakan. Fokus ke situ, nanti setelah observasi kita lihat kembali seperti apa. Iya, Pak. Baik, kemudian strategi atau rencana aksi apa saja nih yang Bapak rencanakan di proses pembelajaran dalam rangka tadi mencapai pembelajaran yang active learning, terus diferensiasi gitu. Nah, ini kan lebih cenderung ke diferensiasi ya, karena memang saya melihat ada perbedaan ya antara masing-masing siswa. Yang pertama yang saya strateginya adalah mengenai kontennya, Pak. Jadi diferensiasi konten. Diferensiasi konten, oke. Jadi terus yang kedua mengenai proses kontennya, proses diferensiasi. Oke, diferensiasi di prosesnya ya. Diferensiasi konten dan diferensiasi prosesnya. Berarti nanti strategi atau rencana yang digunakan untuk memfasilitasi active learning-nya melihat itu. Diferensiasi apa tadi? Konten dan diferensiasi proses. Fokusnya kedua itu ya, Pak ya. Baik, baik. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, Pak. Kita fokus ke aspek tadi, nanti Bapak pun fokus ke situ. Mungkin bagian terakhir untuk pelaksanaan pembelajaran kira-kira daya dukung apa aja Pak yang diperlukan nanti? Ya, daya dukungnya seperti biasa di kelas dengan papan tulis dan spidol, siswa menggunakan buku ajar, kemudian saya menggunakan PPT animasi. Nah, kemudian nanti juga jika bahannya ada membutuhkan meja dan juga tali tambang untuk aksi hukum Newton, Pak. Baik, nanti jam berapa Pak kita proses untuk observasinya? Insya Allah
pada jam 13.40 Pak. Di kelas 7B. 7B. Baik. Ya, insya Allah Pak. Nanti saya mohon izin Bapak bersedia untuk saya masuk ke kelas. Boleh Pak. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Nanti setelah observasi kita bertemu kembali untuk pasca observasi kita lihat nanti bagian-bagian apa saja, capaian-capaian apa saja yang sudah dimaksimalkan. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, how are you today, class? Kaifalukum? Alhamdulillah. Terpuji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini ya, merasakan nikmat Islam itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Kelas hari ini adalah hari Kamis ya, 29 Februari 2024. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Emily dan Kenzi ya. Sakit ya? Iya. Sama-sama kita doakan agar mereka berdua cepat sembuh ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan, amin ya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal nih yang saya mau sampaikan. Nah, yang pertama, mari sama-sama kita berdoa ya sebelum kita belajar. Untuk doa pada hari ini, insya Allah akan dipimpin ya oleh ketua kelas kita, Ranan Bapak. Silakan. Okay, friends. Before we start to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Oke, hal kedua yang ingin saya sampaikan, ini adalah pembelajaran lanjutan materi gerak, gaya, dan penyetor ya. Materinya adalah gerak, gaya, dan penyetor. Pada pertemuan pertama ya, kita sudah membahas tentang materi konsep gerak, masih ingat ya? Di sini kita membahas tentang perbedaan jarak dan itu, Insya Allah benar ya. GLB gerak lurus beraturan, itu kecepatan atau velocity-nya konstan ya. Sementara GLB gerak lurus berubah beraturan, acceleration-nya atau kecepatannya yang konstan. Itu salah satu perbedaannya. Nah, contoh GLBB ada yang bisa berikan contoh? Contoh gerak lurus beraturan? Boleh kan? Misalkan sebuah kalau dilempar ke atas. ke atas. Apa sih bergerak? Kan tadi dikatakan kecepatannya konstan, artinya dari waktu ke waktu kecepatannya tidak berubah. Yes, boleh. Dia itu misalnya kalau kita naik mobil dengan kecepatan yang tetap. Betul, artinya dari titik A ke titik B kecepatannya misalkan 20 meter per second terus selama tidak berubah kecepatannya, makanya itu GLB. Betul begitu ya? Ya. Kalau GLBB dari sebelah sini seperti apa contohnya? Alvis boleh? Boleh biasa? Atau Alvis boleh? Dilempar ke atas. Yaitu GLBB dipercepat atau diperlambat? Diperlambat, betul ya? Nah, today, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tersebut ya, itu pertemuan ketiga. Tentang apa? Tentang gaya dan hukum Newton. Boleh bantu dibacakan, Bu Zaifah? Gaya terhadap satu, gaya dapat menyebabkan benda menjadi bergerak. Dua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Tiga, gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak. Empat, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Betul ya. Tadi sudah dibacakan. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda menjadi diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Benda jadi bergerak. Benda bola, ya bolanya diam,
ditendang jadi bergerak, betul ya. Kemudian yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Contohnya apa? Bendanya bergerak menjadi diam. Bola lagi disudut, bola sama Kalau lagi disut, ditangkap. Kalau yang ketiga, gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak. lagi nggak bola terus ditepis. Lagi nendang bola terus ditepis berubah arah ya. Terus yang keempat, gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Coba, ayo gantian. Ayo. Yang keempat. Gaya menyebabkan perubahan arah. Ah, contoh gimana? Karena bola terus jadi Oh, bisa ya. Atau kertas lembar yang bentuknya persegi panjang, kalau kita roll bentuknya jadi bola, misalkan seperti itu ya. Oke kelas, do you understand? Yes. Nah, ini misalkan nih ya. Nih, saya lagi memberikan gaya. Suatu gerak. Saya lagi memberikan gaya. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi Iya, pengertian gaya apa? bisa mengubah benda diam. Tuh, berarti pengertiannya apa? Nih, saya memberikan gaya untuk kamu. Suatu energi yang dihasilkan. Boleh, gitu. boleh baca juga. Boleh. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Iya, jadi gaya adalah sebuah atau suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak atau berpindah tempat. Paham ya? Itu gaya. Nah, gaya ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan hukum Newton. Jadi pengaruh gaya ini berhubungan dengan hukum Newton. Ya, Mr. Newton ya memiliki 3 hukum. Hukum 1, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yuk, kita lihat ya. Ananda Fallon boleh tolong dibacakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton, jika urutan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang semula gerak akan tetap gerak, dan benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, sorry ya. Hukum 1 Newton ini berbunyi jika resultan gaya, aku itu resultan gaya penjumlahan gaya pada suatu benda itu sama dengan 0. Maka benda yang semula awalnya diam itu akan tetap diam. Maksudnya benda nggak diapa-apain nih, tetap akan diam. Atau benda yang semula bergerak dengan kecepatan yang konstan, atau benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ini dikenal dengan hukum inersia atau perkembangan. Rumusnya sigma f sama dengan 0. Sigma f itu resultan gayanya ya. Artinya tidak ada gaya yang diberikan pada sebuah benda yang awalnya diam, tetap diam, atau yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang bisa memberikan contoh nggak? Boleh kan? Ketika kita sedang bermain kelereng yang sendok, Ya, terus kalau kita jalankan, kita jalan perlahan, kelereng itu akan diam. Tapi ketika kita berhenti mendadak, kelereng ini akan bergerak sendiri. Lalu jika gayanya, lalu jika geraknya besar, kelerengnya akan jatuh. bisa jatuh gitu ya. Ya, bisa jatuh. Jadi kalau kecepatannya konstan, Ya. kelereng itu insya Allah tetap akan mempertahankan posisi, benar ya. Coba yuk kita praktekkan. Kalian keluarkan kertas lembar setiap kelompok ya. Setiap kelompok sudah membagi ya tadi ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Apa aja saya harus di awal duduk berdasarkan kelompok ini baru diingat sekarang. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1 di sini ada Gaisan, Radit Ramizan, Emir, Fallon dan Farhan. Kelompok 2 Kenzi, Anakim, Farhan Hanif, Alkaniza. Kelompok 3 Muhammad Nazif, Uzaifah, Lanufayat, Hafiz dan Nazif. Kelompok 4 Wildan, Mama, Ranan, Ubaid dan Wayan. Sudah kalian pegang masing-masing lembar kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Sambil kita lakukan
Gaya yang diberikan pada lambang tukang bakso terhadap gerobak itu hukum 2. Kalau pemain bola itu hukum 2 atau hukum 1 atau 3? 2. Ya, ada gaya dan kecepatan yang simpel-simpel aja. Ya, itu aja kalimat soalnya tidak usah dulu. Ini aja. Yes. Yes. F sama dengan M kali T. Ini adalah segitiganya. Istilahnya kalau di buku SD segini. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Tadi teman kalian sudah memberikan contoh bagus, ya. Contoh lainnya misalnya kalian sebelum kita percobaannya, kalian sedang berada di dalam mobil. Di dalam mobil, mobilnya ngerem mendadak. Apa yang terjadi? Kita maju atau mundur? Newton 1 atau inersia atau kelembaban. Bisa dipahami ya? Kita coba praktekkan. Silakan cari cepat kertasnya yang ada uangnya. Apa yang kita taruh kertas di atas gelas yang sudah dikasih di atas laptop. Kertasnya kita tarik pelan. Nah, poinnya akan ikut dan jatuh ke depan. Tapi coba kalian praktekkan kertasnya ditarik dengan cepat. Sebelumnya saya bacakan sekali lagi. Bedakan dengan ditarik dengan lambat. Sekarang ditarik lambat. Ya. Ditarik lambat, maka posisi koin tersebut akan jatuh jauh dari posisi awal. Benar nggak? Benar nggak? Baik, makasih ya. Jadi untuk kita berapa koin? 1. Koin berapa? Berarti saya kan itu sudah berapa? 1. Pahami dan mengamalkan ini ya. Dan paham apa pusat kejutan? Gesan paham? Anatif paham? Semua paham? Alif paham ya? Nanti dites ya. Yuki paham apa tidak paham? Minta tolong membaca hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Kecepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya atau gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa. Coba. Ya. Ini contoh ya, ini contoh nih. Silakan, Radit Hamizan maju. Kamu maju Farhan. Lawan Gaisan jadi. Ya. Gaisan. Nah, ya. Ya. Ini contoh yang lainnya lakukan masing-masing kelompok ya. Kira-kira menang mana nih? Tarik squat-squatnya ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Stop. Menang mana? Nomor 1 lawan 1 sama Ail. Saya stop. Saya nggak sampai jatuh, saya stop ya. Hitung ketiga mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Udah stop, Amar menang. Ya, 1 di tengah-tengah, di tengah-tengah. Raya menang. Ya, siapa lagi? Ya, Raya menang. Final. Tukeran tempatnya. Tukar tempat. Malam menang. Udah cukup. Silakan diisi tabel percobaannya dan disimpulkan. Ya, ada space untuk menyimpulkannya, ada tulisannya. Silakan selamat bekerja dan mengisi LKPD-nya. 12 F2 24. Maka resultannya 12 tambah 24 ya. Dikurangi. Nah, gitu. Itu resultan. Uzaifa bisa? Coba mana jawabannya? Nah, ini kalau ini Uzaifa. Nomor 2 jawabannya berapa Uzaifa? Tanya resultan kedua gaya ya.
berarti hanya ditanyakan gayanya saja. Satuan gaya apa? Newton. Berarti gayanya ada 2. Berarti berapa tambah berapa? Berapa? 60. Apa yakin ditambah? Kita lihat. Ryan menarik gerobak dengan gaya 40 Newton dan Kenzi mendorong dari belakang. Berarti arahnya sama nggak Ryan dan Kenzi? Sama. Kalau sama ditambah. You understand? Ya. Kalau yang ini yang ditambah F berapa dan F berapa? Ya, ini ditambah. Yang dikurang bisa meningkat kemampuannya menjadi semuanya sama-sama pintar. Yes, Arkanizar. Aksinya kita memukul tembok, reaksinya tembok seolah-olah memukul balik ke kita dengan arah kebalikan. 3. Nah itu isi sendiri, itu belum. 5 menit lagi, tapi kalau mau mengumpulkan Fadol, diperbolehkan. Setelah itu maka kita berikan simpulan dari pembelajaran hari ini dan apresiasi dari Ustadz juga ya. Kemudian penyampaian tentang materi selanjutnya insya Allah. Yes. Gimana, Ail? F itu force atau gaya. Jazakallahu khair for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri sehat? Sehat, alhamdulillah. Kemarin sudah selesai ya pembelajarannya ya? Iya betul, alhamdulillah sudah terlaksana dengan cukup baik pembelajarannya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira nih dari pembelajaran kemarin nih apa refleksi yang bisa didapat nih? Perasaan Bapak kemarin pada saat diobservasi langsung ya oleh saya gimana? Baik, Pak. Perasaan saya pada saat diobservasi dengan Bapak Kepala Sekolah ada sedikit deg-degan sih, namanya Kepala Sekolah, observasi kita kan, kita. Tapi ada bangganya juga ya, kita diobservasi langsung Kepala Sekolah, keren gitu. Terus ada senangnya juga bisa menunjukkan mengajar kita, kualitas mengajar kita kepada pimpinan kepala sekolah. Jadi alhamdulillah deg-degan tapi bangga dan menyenangkan. Pengalaman yang didapat tuh apa tuh dari kegiatan itu tuh? Ya, pengalaman yang saya dapat pada kegiatan pembelajaran kemarin itu alhamdulillah saya kan mengajarkan materi tentang gaya dan Newton dengan active learning, Pak. Jadi pengalamannya anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, belajar kelompok dan dengan proses yang berdiferensiasi. Nah, ini jadi satu pengalaman bahagia buat saya sendiri. Nah, saya melihat ada peningkatan keceriaan dan peningkatan minat dari anak-anak yang sebelumnya itu selalu diam dan ditanya juga dan nilainya juga kurang bagus. Kemarin itu ada bisa kelihatan perubahannya gitu ya. Kelihatan. Baik Pak Syahdaniel ya. Ini kita Anda mohon izin kita akan berdiskusi untuk membicarakan apa-apa saja nih terkait dengan observasi kemarin sekarang kita bicara tentang observasi gitu ya. Baik, Pak. Baik, Anda mohon izin saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin ya Pak. Ya. Kemarin kan sesuai dengan yang Bapak dan kita sepakati ya, fokus kita adalah pembelajaran active learning, juga pembelajaran berdiferensiasinya gitu ya. Betul, Pak. Yang kemarin Bapak fokuskan diferensiasinya di proses dan di konten seperti itu. Nah, izin menyampaikan dari observasi yang kemarin saya amati untuk active learningnya, saya melihat anak-anak suasana di kelas begitu hidup gitu ya. Dari mulai Bapak datang menyapa anak-anak, terus juga bertanya dengan bahasa Inggris, anak-anak coba jawabnya bahasa Inggris. Terus kemarin juga saya melihat pas pembagian kelompok, anak-anak langsung mobile gitu ya, kesana kemari
angkat kursi, meja dan sebagainya. Siap. Dengan setup sesuai dengan mereka. Terus juga proses pembelajaran juga aktif, anak-anak banyak bertanya, angkat tangan, terus siapa mau coba, mereka berebut ingin coba gitu ya. Artinya dari aspek situ menurut saya capaian sudah bagus gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Terus berikutnya lagi dari aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin juga terlihat untuk diferensiasi prosesnya gitu ya. Anak-anak dibagi, ada yang mereka membuat LKPD ya. Terus ada juga yang praktek, percobaan, terus ada yang tampil, demonstrasi dan lain-lain. Itu juga kelihatan juga di situ. Ya, menurut saya sudah sesuai yang direncanakan. Terima kasih Bapak. Terus untuk yang diferensiasi konten ya, Bapak juga menampilkan hal yang beragam di situ dengan melihat aspek-aspek sesuai equalizer-nya anak. Artinya dari menjelaskan hukum Newton dari yang konkret ke yang abstrak gitu ya, dan seterusnya di situ kelihatan tuh di situ. Baik, kira-kira gimana Pak dari hasil pengamatan saya yang tadi? Pandangan Bapak? Betul sekali Pak, benar sekali yang Bapak sampaikan. Memang itu juga saya pikirkan dan saya rasakan. Memang itu yang terjadi di kelas ya, bahwa konten yang saya sampaikan betul ya tersampaikan, prosesnya juga menarik, siswa menjadi lebih minat belajar dan lebih hidup dalam pembelajaran yang Bapak nilai sesuai dengan yang saya pikirkan Pak, betul sekali. Baik. Mohon izin juga saya menyampaikan ya beberapa hal mungkin temuan-temuan lainnya pada saat observasi, dan ini tentunya nanti jadi concern bersama kita gitu. Siapa? Kemarin juga saya dapati ada kondisi, ada beberapa anak yang memang masih belum fokus, masih sibuk sendiri gitu ya. Terus juga diferensiasinya itu untuk yang produk memang belum begitu kelihatan pada saat pembelajaran kemarin ya. Active learning juga sudah berjalan dengan baik, sebenarnya sudah maksimal. Walaupun ada didapati, namun alhamdulillah tidak berdampak terhadap pembelajaran. Pembelajaran masih bisa berlangsung dan anak itu kembali ke koridor pembelajaran gitu. Anak-anak yang melakukan aktivitas-aktivitas di luar proses gitu ya. Ini kira-kira nih Pak, bagaimana nih Pak Bapak mensikapi hal ini, mungkin rencana kedepannya seperti apa gitu? Ya, yang Bapak sampaikan benar dan saya akui ada juga kemungkinan karena mereka masih kelas 7 ya, baru lulus SD. Sesekali memang pertama mereka izin keluar, tapi benar mereka izin keluar itu tidak dusta, seperti ngambil minum, kemudian ke toilet, buang air kecil, terus alhamdulillah saya senang sudah bisa menggunakan bahasa IPA. Kalau ke kamar mandi ingin pipis, mau ekskresi ke kamar mandi gitu kan. Kalau ingin buang air besar, mau defekasi, sudah sesuai itu saya ajarkan sebelumnya. Itu benar mereka balik lagi, tapi memang ada keluar masuk, memang mesti lebih ditertibkan. Terus kemudian ada beberapa anak yang beberapa kali bertanya Pak. Oh iya, betul ya. Dan memang saya menggunakan active learning ini memang suatu keberanian dari saya. Memang di kelas tersebut agak seperti apa antara yang pintar, yang sedang, yang kurang, itu cukup terlihat. Makanya saya menggunakan metode seperti itu. Barangkali dengan cara seperti ini dalam suatu pertemuan bisa dipahami dengan anak-anak dengan kapasitasnya, tapi tujuan pembelajaran bisa digapai. Memang ini proses Pak, tidak langsung dalam satu pertemuan terpenuhi semuanya. Dan anak-anak tersebut memang menyamperi saya berikutnya ingin minta klinik, bahkan bahasanya itu di luar belajar. Bahkan bahasanya tingkat tinggi, "Sat, anak mau bimbel sama antum." Ya udah nanti klinik namanya, bukan bimbel gitu. Memang ada. Itu yang sekolah kita kan regulasinya klinik. Itu yang beberapa kali bertanya seperti itu. Dan orang tersebut mengakui, salah satunya Ail, bahwa dia tuh kalau belajar dalam kelas bareng-bareng susah nangkepnya. Tapi kalau kelas kecil atau bahkan sendiri itu lebih cepat nangkapnya. Dia akui sendiri gitu kan. Dan ketika dia tanya lagi-lagi nanya F itu, force itu apa rumusnya, pas saya samperin, ini Ail kamu catat dengan lengkap, tulisan kamu bagus, ini kamu lengkap rumusnya. Oh iya, yang ini ya, F itu gaya yang ini, kamu sudah tulis. Iya benar. Rupanya dia merasa punya kekhususan.
Tapi anaknya sebenarnya tidak telat, ketika belajar langsung ngomong dia bisa. Cuma mungkin ada masalah dengan pembelajaran dalam kelas besar. Ya, kira-kira tadi ini untuk anak semisal itu yang bermasalah di kelas besar nih Pak, tindak lanjut yang mungkin nanti antum proses ke depannya seperti apa nih Pak? Ya. Ini bisa jadi bahan diferensiasi juga nih. Bisa. Karena anak ini beda nih. Bisa, betul. Iya, gimana tuh? Memang sudah terencanakan Pak. Iya. Pertama, klinik pembelajaran tentunya tidak dia sendiri ya. Ada beberapa anak sampai 5 misalkan. Ada beberapa yang lain ya. Di luar kesibukan saya terhadap AMC ya dan lainnya di hari kosong. Mungkin nanti di bulan Ramadan bisa saya tawarkan. Terus yang kedua, tutor sebaya. Tutor sebaya ini pernah saya coba lakukan terhadap anak yang nilainya di bawah KKM di semester 1. Ada siswa yang pintar banget, dan Akhtar Fatoni, ikut AMC saya minta dia untuk mentutor Ubaid. Yang tadinya nilainya jauh dari harapan, ketika remedial, dan hasil remedialnya nilainya 90. Gitu. Dan Ubaid merasa paham dengan ditutor sama temennya itu. Mungkin cara ngomongnya lebih pas ke teman pada saat itu. Mungkin ada beberapa anak seperti itu. Itu yang mungkin saya akan coba terapkan kembali Pak. Baik. Berarti strategi untuk mengatasi kondisi anak yang seperti tadi, yang terkendala belajar bersama di kelas, itu dengan tutor ya salah satunya ya. Baik Pak. Terus untuk yang diferensiasinya Pak, kira-kira untuk produk kan belum muncul nih kemarin ya. Yang sangat kentara itu sangat jelas sekali diferensiasi proses itu. Saya lihat, wah luar biasa itu anak-anaknya. Nah ini gimana Pak, rencana Bapak tindak lanjut ke depan? Ya, diferensiasi konten dan proses sebenarnya pada saat LKPD itu saya menyertakan kekosongan lembaran titik-titik 2 kali untuk mereka isi yang bisa berbeda masing-masing kelompok. Betul. Cuma saya berhitung waktu Pak, nggak cukup gitu kan. Baik. Ya, karena dalam satu pertemuan konten dan proses saya pikir udah banyak untuk satu pertemuan. Untuk berikutnya saya sempat menyampaikan pertemuan selanjutnya kita akan perdalam tentang percobaan lebih mendalam aksi reaksi, saya bilang gitu. Udah saya ucap di akhir pembelajaran seperti itu. Nah bisa saja mungkin pada saat itu berdiferensiasi juga prosesnya, produk yang dihasilkan tidak seragam gitu kan. Kalau semua seragam, semuanya sama-sama narik tongkat, mungkin nanti masing-masing kelompok bisa berbeda. Berarti di topik berikutnya direncanakan untuk yang ditonjolkan diferensiasi produk gitu ya? Iya. Produk yang akan dihasilkan. Insya Allah. Baik. Ya, luar biasa Pak menurut saya ya, terus dikembangkan. Saya senang rasanya ngelihat. Terima kasih Bapak. Berasa belajar kembali dulu zaman masih SMP gitu ya. Baik. Kira-kira Pak yang Bapak butuhkan tadi untuk kan rencana-rencana aksi tindak lanjut itu ya. Daya dukung apa kira-kira yang nanti Bapak butuhkan sehingga barangkali sekolah atau hal-hal lain yang butuh dikoreksikan ke teman-teman bisa kita bantu gitu ya. Apakah misalkan butuh waktu lebih pengaturan jadwalnya, atau misalkan butuh alat dan bahan tersendiri yang belum ada, atau misalkan butuh partner gitu untuk sharing atau apa, kira-kira gimana Pak? Untuk tindak lanjut selanjutnya, daya dukung sekolah di sini sudah cukup luar biasa Pak ya. Proyektor tersedia, kelas tersedia, waktu juga banyak lowong di sore hari sebenarnya. Juga tutor sebaya bisa disiapkan. Paling saya mau mencoba pembelajaran kit mekanika gitu Pak. Nah itu saya udah. Berarti alat peraga gitu ya, taman peraga. Sudah saya koordinasikan dengan Ustadz Irfan, lokasi kurikulum Dulkis SMA. Ada kata beliau. Nah ini bagus nih, bisa di follow up lebih lanjut nih. Ya, saya memang selama ini sering koordinasi dengan beliau. Ya, karena kalau ke Bapak kan sibuk. Ada beberapa fisika tingkat SMA, tingkat kuliah saya bertanya ke beliau gitu kan. Baik. Alat-alat praktik juga. Ini bagus nih Pak, tinggal di follow up lebih lanjut ini. Baik Pak, saya rasa sudah cukup jelas gitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita rencana tindak lanjutnya bisa terrealisasi. Amin Pak. Terus satu lagi Pak, untuk
rencana kapan nih mulai melakukan aksinya nih? Tindak lanjutnya. Berarti di pekan depan ya JP berikutnya? Ya, pekan depan. Cuman nanti di bulan Ramadan memang saya di pekan PTS Pak, pekan depan. Oh, oke. Cuman di pekan PTS ya memang ada berarti di Ramadan pasca ATS ya? Ya, tapi pas di ATS siangnya saya memang ada rencana untuk ngobrol koordinasi dengan Ustadz Irfan di laboratorium IPA. Oke. Mudah-mudahan sukses. Amin. Aksi berikutnya. Amin, Pak. Jangan sungkan kalau ada hal yang perlu diskusikan, silakan aja. Siap, Pak. Berkoordinasi. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sharing. Terima kasih, Bapak. Saya selalu, Pak. Ya, saya selalu, Pak. Amin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.